Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji uji kinerja PPG PAI Batch 1 tahun 2025 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Mukhtar SPD, guru di SMP Al-Hadiriyah Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 41240991021153. Pada saat ini saya sedang mengikuti uji kinerja PPG PAI Batch 1 tahun 2025, yaitu membuat video real pembelajaran di dalam kelas, yang insya Allah pada hari ini Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan pembelajaran PAI pada Fest D di kelas 7 dengan materi rukhsah dalam beribadah. Mohon kiranya kepada Bapak Ibu dosen penguji dapat memberikan saran dan kritiknya untuk perbaikan pembelajaran saya ke depan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Kalau pada kesempatan atau saat ini kalian sehat, mudah-mudahan sehatnya kalian membawa berkah untuk kita, dan semoga kalian bisa mengikuti pelajaran PAI hari ini dengan gembira dan senang. Oke ya anak-anak sekalian, sebelum kita mengikuti pelajaran selanjutnya, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas di kelas ini, yaitu kelas 7C. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mengambil berkah dari Al-Quran, marilah kita merojaah ya satu surat di juz amma, yaitu surat An-Nasr ya. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim.
Baik anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, untuk menanamkan rasa cinta kita pada tanah air kita yang kita cintai, dan untuk menanamkan rasa nasionalisme di dalam jiwa kita, adalah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Nanti kalian bisa ikuti di ekor ya di teori. Silakan berdiri semua. Anak-anak sekalian, silakan duduk balik. Jadi pada hari ini ya supaya kita semangat ya, supaya berbentuk. Gimana kita speaking dulu ya untuk lebih keras lagi pikiran kita ya. Oke, sama-sama. Tepuk semangat. Masih ada yang lupa, pasti ada yang gugup ya. Kita ulang lagi biar oke ya. Sama-sama. Tepuk semangat. Oke ya. Ya anak untuk lebih tertibnya, untuk lebih enaknya ya suasana belajar kita. Alangkah baiknya kalian periksa dulu apa namanya di lantai ada sampah atau enggak ya. Coba lihat tengok kanan kiri apanya, kalau misalkan ada dua ya. Kemudian misalnya kalau bisa dirapikan lagi ya, lebih rapi lagi supaya kelas kita lebih enak. Oke, sudah bersih semua? Sudah. Oke, sudah bersih. Kita buat kesepakatan dulu ya, kesepakatan kelas. Apa yang isinya kesepakatan? Yang pertama adalah kalian harus tertib ya, dan jaga kondusivitas kelas kita. Kalau misalkan mau ke toilet, nanti bisa izin ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh berisik. Ya, usahakan kelasnya itu dibikin suasana yang enak ya. Oke, sepakat semua? Sepakat. Oke, kalau sepakat, Bapak akan mengabsen ya. Oke ya, hari ini ada yang tidak masuk? Ada ya. Siapa namanya? Sakila. Ya. Berarti masuk semua ya, dari 17 anak ya semuanya ya. Oke. Sekarang kita doakan Sakila yang sakit, semoga diberikan kesehatan dan besok bisa masuk kembali belajar seperti biasanya. Oke, selanjutnya anakku sekalian, kemarin minggu yang lalu kita sudah belajar apa kira-kira? Enggak apa? Gibah ya? Tabayun. Gibah dan tabayun. Gibah berapa itu? 8. Ya, 8. Kira-kira ya, masih ada yang ingat tidak dengan gibah itu apa? Membicarakan aib orang ya. Membicarakan aib orang. Gibah tadi apa? Tabayun adalah klarifikasi ya.
mencari berita yang benar. Seperti apa sih yang supaya tidak ada konflik di sana sini. Sumber masalah adalah ketika ya orang itu gampang gibah gitu ya, dan tidak mau tahu. Akhirnya apa? Akhirnya apa tuh? Yang tadinya saudara jadi musuh ya, jadi timbul musuh. Kayak itu ya bab yang kemarin tentang masalah gibah ya. Kemudian untuk hari ini babnya yaitu bab ke-9 tentang apa rukhsah dalam beribadah. Ya, rukhsah dalam beribadah. Kayak apa arti rukhsah tadi? Rukhsah keringanan, rukhsah itu terbagi berapa? Ada berapa rukhsah? Dua. Ya, kemudian rukhsah itu terdapat di mana aja? Ibadah apa aja? Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, dan ibadah zakat. Itu ya. Anak itu yang soleh soleha, kita belajar rukhsah itu punya tujuan. Ya. Tujuannya apa sih ketika kita membahas masalah rukhsah? Tujuan untuk belajarnya ada pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian rukhsah dan dalilnya. Ini pertama. Yang kedua, ya peserta didik dapat menjelaskan tujuan rukhsah. Oke. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan rukhsah dalam sholat. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan rukhsah dalam puasa. Ya. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan rukhsah dalam zakat. Kemudian terakhir, yang keenam yaitu peserta didik dapat menjelaskan rukhsah dalam haji. Baik ya, kayak karena biar lebih hidup lagi ya suasana pembelajaran kita, karena kita memakai model pembelajaran based learning ya. Apa itu model based learning, problem based learning atau mencari studi kasus ya, mencari masalah dalam yang kita pelajari itu apa aja, biar apa? Biar kalian itu nanti kita belajar berpikir ya, dia tidak monoton hanya melihat audio visual aja atau membaca buku, tapi bisa mencari sesuatu yang kita pelajari, bisa memecahkan masalah, biar kritis ya, kritis. Biar kalau ada produk apa bisa kita atasi. Ini tujuan pembelajaran. Bapak akan tayangkan video biar lebih jelas pembelajaran kita itu. Selain kita lihat buku dan gambar visual juga video biar lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan belajar bersama tentang rukhsah. Bersama saya Kamila Rosdia. Teman-teman tahu apa itu rukhsah? Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Pada dasarnya, kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asal, akan tetapi boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk lain karena sebab atau kondisi tertentu. Contohnya puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi seseorang boleh tidak melaksanakan puasa dikarenakan sedang dalam perjalanan atau sakit dan harus digantikan di hari lain. Kondisi seperti ini dinamakan rukhsah. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 286 disebutkan, artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu sesuai dengan kesanggupannya. Dia Ya, lihat di website ya, di layar itu ada rangkuman tentang masalah rukhsah dalam beribadah ya, rukhsah dalam beribadah ya.
Dalam bahasa Arab ya, kata rukhsah bermakna keringanan atau kelonggaran ya. Sedangkan menurut istilah yaitu kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya untuk menunaikan ibadah pada kondisi-kondisi tertentu ya. Menjamak sholat, jamak itu ada dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir ya. Jamak takdim itu adalah menggabungkan sholat di awal waktu, di awal waktu zuhur maksudnya ya. Misalkan kita mau sholat jamak takdim ya, yaitu zuhur dulu baru asar ya, dalam satu waktu dikerjakan di waktu zuhur, itu adalah sholat jamak takdim. Ada lagi jamak yang kedua, yaitu jamak takhir ya, menggabungkan sholat zuhur dan asar di waktu asar. Jadi kamu nanti kalau misalkan perjalanan jauh pergi ke Bandung atau Surabaya gitu ya, kamu mau sholat ya, sholat apa ya kira-kira, maka kamu terpilihkan oleh kamu yaitu sholat jamak, yaitu sholat menggabungkan sholat. Jadi anak-anak bisa menjawab pertanyaan Bapak, apakah yang dimaksud dengan menjamak qashar sholat? Apa bisa jawab? Ayo, jawab aja. Siapa yang dimaksud ya? Apa yang dimaksud dengan menjamak qashar sholat? Menggantikan sholat. Apa selain itu apa lagi ayo? Ada lagi ayo yang lebih tepat, tadi tepat. Apa kira-kira? Apa? Meringkas sholat ya, atau qashar sholat nama meringkas. Kemudian kalau menjamak apa arti menjamak sholat? Menjamak sholat itu apa artinya? Menjamak sholat. Menggabungkan sholat, oke? Menggabungkan sholat. Sholat apa yang digabung? Ya, sholat apa? Sholat yang 4 waktu. Seperti sholat apa itu? Zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Oke, iya. Bapak akan membagikan kelompoknya ya. Silakan kalian membentuk kelompok. Kita akan membentuk jadi 4 kelompok ya. Coba Bang Munda atau kursinya ditampilkan jadi 4 kelompok. Ayo, silakan berdiri Pak. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita mengadakan diskusi ya setelah 4 kelompok ya, kita bentuk 4 kelompok untuk bisa mengantarkan masalah atau ada masalah yang kita pelajari tadi di tayang video tadi ya. Ini Bapak akan beri satu kelompok satu LKB, nanti ada soalnya di situ kan. Kemudian kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan kembalinya di depan. Kelompok 1, kelompok 2, ini harus KPD-nya dikerjakan. Pak ada 1, nomor kalian dikerjakan. Kelompok 3, ya kembalinya. Dan terakhir kelompok 4. Silakan diskusikan ya. Ada di situ masalah-masalahnya. Kamu diskusi, ayo. Kalau misalkan yang nggak paham atau masih saru atau tidak jelas, nanti bisa dibantu. Ya, silakan. Nanti setelah kita diskusi, kita presentasi ya. Nanti tiap kelompok bantu. Silakan diskusi. Bagaimana? Ada masalah? Bisa semua? Oke. Kelompok 2 gimana? Ada masalah dan bisa? Ya, judul apa nih Pak? Sini. Pak, Pak, perjalanan. Ya. Ya, ini kelompok 4. Kita diskusinya adalah masalah soal kendaraan ya. Masalahnya apa di sini? Ada masalah itu nanti kamu selesaikan. Kamu jawab pertanyaan tadi. Untuk kelompok 3 ya. Masalahnya apa nih?
Bisa jawab juga? Oke. Hai anak, silakan. Kalau misalkan nggak ada sumbernya, maka boleh lihat di paket ya. Paket yang kamu dapatkan di sekolah tempat ada. Sudah semua diskusinya selesai? Oke, kalau sudah, maka Bapak minta dari kelompok presentasi di depan ya. Silakan maju ke depan kelompok 1. Ayo maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin Seorang siswa mengalami demam tinggi dan tidak mampu berdiri sekolah. Namun ia tetap ingin apa bentuk ruksa yang bisa dilakukan dalam kondisi ini? Bentuk ruksa boleh sholat sambil duduk berbaring atau dengan secara sesuai kemampuan. Apa dalil yang mendukung ruksa ini? Dari Rasulullah SAW 286 bahwa tidak membarengi seseorang melakukan sesuai kesanggupannya. Hadis Nabi sholatlah kamu sambil berdiri. Jika tidak mampu maka duduk. Jika tidak mampu maka berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana tata cara sholat dalam kondisi seperti ini? Tata cara berdasarkan kemampuan. Jika tidak bisa ruku dan sujud, cukup dengan isyarat ke kepala. Sekian dari kelompok 1. Ada yang bertanya? Ayo anak-anak, kalau misalkan nggak jelas bisa ditanya lawan kelompok 1. Ada? Nggak ada ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang aktivis. Saya beragam pada kita. Ya. Dari kelompok 2. Dari kelompok 2 atau menunjukkan saya kami. Agak tidak mungkin jauh 300 km ketika masuk mereka masih dalam perjalanan dan Pertanyaan soal apa saja yang boleh ditembak dan ditonton dalam kondisi ini? Jawabannya adalah sholat yang bisa ditembak ditonton adalah zuhur dengan benar mampu dengan isya. Sholat besar yang berlaku untuk sholat 4 rakaat. Jika syarat terpenuhi orang melakukan sampai 90 sampai 90 km lupa bermaksiat dan tidak berniat dari 4 hari. Bagaimana cara melakukannya? Caranya misalnya jamak takdim, zuhur dan asar masing-masing 2 rakaat dikerjakan di awal waktu zuhur. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi ya, atau kelompok ya, bisa tahu ya bagaimana setelah kita diskusikan maka kita menemukan sesuatu ya, masalah-masalah di rusuk dalam ibadah ya dari kelompok tersebut, sehingga apa, kita bisa tahu tuh nanti misalkan kita dalam perjalanan kita bisa menyelesaikan masalah ketika mau sholat, kita sholatnya gimana ya kan.
Jika kita mau bayar zakat, kita tahu ya seperti apa bayar zakatnya. Karena kita punya modal untuk bisa menyelesaikan masalah di diskusi ini. Ya. Kemudian sebagai bahan refleksi ya, Bapak akan memberikan soal individu ya, individu. Nanti kamu kerjakan soal ini, ya kamu kerjakan. Ada pertanyaan-pertanyaan di situ, ada 5 soal, kamu jawab. Nanti setelah kamu jawab, kamu kumpulkan ke Bapak ya. Oke ya? Oke, semua siap semua? Siap. Bapak akan bagikan. Silakan dikerjakan. Ada 4 orang ya. Jangan kerjakan. Nah, silakan kerjakan soal LKPD individu. Oke, anak-anak sudah selesai semua mengerjakan soalnya? Sudah. Boleh dikumpulkan ya. Rukhsah itu adalah kelonggaran atau peringanan. Ya. Kemudian setelah itu ya bisa terjadi terdapat di tadi ya di sholat ya, rukhsahnya ada sholat. Apa tadi rukhsah dalam sholat tuh? Diapain aja? Ngapain aja kalau dalam sholat? Yaitu apa? Menjamak dan mengkosor sholat. Ya. Kemudian di puasa itu tidak boleh tidak puasa bagi orang yang sakit, dalam perjalanan, dalam orang yang hamil atau orang haid ya. Kemudian zakat boleh mengganti makanan pokok dengan yang lain gitu ya, dengan uang boleh ya, boleh. Rukhsah juga itu. Kemudian haji yang seharusnya harus begini, rukhsahnya ada. Ya seperti kita boleh mengambil haji safar awal tadi atau haji ifrad dan sebagainya. Ya, mungkin ada evaluasi sedikit ya tentang pembelajaran kita tadi ya, atau kamu tadi itu waktu presentasi ada yang malu-malu ya, ada yang gugup. Maka nanti kedepannya ketika kalian presentasi jangan gugup, jangan malu ya, harus lantang, harus bisa menjawab apa yang menjadi persoalan di situ ya untuk kedepannya. Baik, anak-anak sekalian, karena pembelajaran kita sudah selesai, maka ya sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa mengerjakan soal ya. Maka kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang mohon maaf, salah yang jelas apa maafkan. Allahumma bi'ik ila al-qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.